12 amalan istimewa malam Jumat dan harinya. Banyak amalan mulia malam dan hari Jumat disebutkan. Di antaranya, 1. Disunnahkan pada sholat subuh di hari Jumat, imam membaca surat As-Sajdah, Al-Insan secara sempurna. Hal ini sebagaimana yang telah dikerjakan Nabi SAW, karenanya jangan memotong sebagiannya seperti yang banyak dilakukan oleh para imam sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW membaca dalam sholat fajar atau subuh, hari Jumat, Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua membaca surat Al-Insan, hadis riwayat Bukhari. Disunnahkan memperbanyak membaca sholawat untuk Nabi SAW. Hal ini berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Dan pada hari itu juga ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Oleh karena itu, perbanyaklah sholawat di hari Jumat, karena sholawat akan disampaikan kepadaku." Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana sholawat kami atasmu akan disampaikan padamu, sedangkan kelak engkau telah lebur dengan tanah?" Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan untuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyinarinya dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq." Sunan Ad-Darimi nomor 3273. Melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki muslim, merdeka, mukallaf, dan tinggal di negerinya. Atas mereka, sholat Jumat hukumnya wajib. Sementara bagi budak, wanita, anak kecil dan musafir, maka sholat Jumat tidak wajib atas mereka. Namun jika mereka menghadirinya, maka tidak apa-apa, dan sudah gugur kewajiban zuhurnya. Dan kewajiban menghadiri sholat Jumat menjadi gugur disebabkan beberapa sebab, di antaranya sakit dan rasa takut. Hal ini dilihat di Syarah Al-Mumti 5:7-24. Mandi besar pada hari Jumat juga termasuk tuntunan Nabi SAW. Beliau bersabda, "Apabila salah seorang kalian berangkat sholat Jumat, hendaklah dia mandi." Hadis riwayat Muslim. Memakai minyak wangi, bersiwak, dan mengenakan pakaian terbagusnya merupakan adab menghadiri sholat Jumat yang kudu diperhatikan oleh seorang muslim. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa mandi pada hari Jumat, lalu memakai pakaiannya yang bagus dan memakai wewangian jika punya, kemudian berjalan menuju sholat Jumat dengan tenang, tidak menggeser seseorang, dan tidak menyakitinya, lalu melaksanakan sholat semampunya, kemudian menunggu hingga imam beranjak keluar, maka akan diampuni dosanya di antara 2 Jumat." Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anh, Rasulullah SAW bersabda, "Mandi hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi. Begitu pula dengan bersiwak dan memakai wewangian jika mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disunnahkan berangkat lebih pagi atau lebih awal saat menghadiri sholat Jumat. Sunnah ini hampir-hampir saja mati dan tidak pernah terlihat lagi. Barang siapa mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu yang kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka ia seperti berkurban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, maka ia seperti berkurban seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu yang kelima, maka ia seperti berkurban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir dan ikut mendengarkan zikir. Hadis muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila hari Jumat tiba, pada pintu-pintu masjid terdapat para malaikat yang mencatat urutan orang datang,
Yang pertama dicatat pertama. Jika imam duduk, mereka pun menutup buku catatan dan ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari. Saat menunggu imam datang, seorang muslim yang menghadiri sholat Jumat dianjurkan untuk menyibukkan diri dengan sholat, zikir, ataupun membaca Al-Quran. Wajib mendengarkan khutbah yang disampaikan imam dengan seksama, tidak boleh sibuk sendiri sehingga tidak memperhatikannya. Akibatnya, Jumatannya akan sia-sia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau berkata pada temanmu pada hari Jumat, diamlah, sewaktu imam berkhutbah, berarti kamu telah berbuat sia-sia." Muttafaqun alaih. Makna laghuta, menurut Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, yaitu yang tidak memiliki nilai baik. Ada pula yang mengatakan, maknanya batal keutamaan, pahala-pahala Jumatmu, dan nilainya seperti sholat zuhur. Dalam hadis lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan siapa yang bermain-main kerikil, maka sia-sialah Jumatnya." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam Syarah Sahih Muslim, dalam hadis tersebut terdapat larangan memegang-megang kerikil dan lainnya dari hal yang tak berguna pada waktu khutbah. Di dalamnya terdapat isyarat agar menghadapkan hati dan anggota badan untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan makna lagha, perbuatan sia-sia itu, adalah perbuatan batil yang tercela dan hilang pahalanya. Wajib jika yang mendapatkan imam sudah naik mimbar menyampaikan khutbah, maka tetap disunnahkan untuk sholat 2 rakaat yang ringan sebelum ia duduk. Hal ini didasarkan kepada hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Sulaik al-Khatfani datang ke masjid pada hari Jumat saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Sulaik langsung duduk, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang kalian mendatangi sholat Jumat dan mendapatkan imam sedang khutbah, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat lalu baru duduk." Hadis riwayat Muslim. Jika sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, disunnahkan mengerjakan sholat sunnah sesudahnya. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat sesudah Jumat sebanyak 2 rakaat, muttafaqun alaih. Dan terdapat dalam riwayat lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang melaksanakan sholat sesudah Jumat sebanyak 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Ishaq rahimahullah berkata, jika ia sholat sunnah ba'da Jumat di masjid, maka ia sholat 4 rakaat. Dan jika melaksanakannya di rumahnya, maka ia sholat 2 rakaat. Abu Bakar al-Asram berkata, kedua-duanya boleh. Al-Hadaik Ibnul Jauzi 2183. Jika ia sholat sunnah ba'da Jumat di masjid, maka ia sholat 4 rakaat, dan jika melaksanakannya di rumahnya, maka ia sholat 2 rakaat. Memperbanyak doa di penghujung hari Jumat, karena termasuk waktu mustajab untuk dikabulkannya doa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Abu Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu iyahu." Sesungguhnya pada hari Jumat itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdiri berdoa memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada saat itu, melainkan dia akan mengabulkannya. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang kami pahami untuk menunjukkan masanya yang tidak lama. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat, atau silakan share atau tandai. Kitab Fadailul Jum'ah, Sayyidul Ayyam,